Pada pembelajaran selanjutnya, ya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pola bilangan segitiga, ya. Jadi yang ini, pola bilangan segitiga. Nah, di sini jadi sudah saya gambarkan bagaimanakah pola bilangan segitiga sesuai dengan yang ada di bukumu, ya. Ini saya tuliskan seperti ini. Pola ke-1, suku ke-1, ya. Suku ke-1-nya saya arahkan dulu. Nah, suku ke-1-nya itu 1, suku ke-2-nya 3, suku ke-3-nya adalah 6, suku ke-4-nya 10, suku ke-5-nya adalah 15. Ini sama dengan yang ada di buku kalian. Oke. Langsung saja, seperti persegi dan persegi panjang, kita akan mencari polanya secara manual. Kita lihat 1 menjadi 3, berarti ini ditambah dengan 2, 3 menjadi 6, berarti ditambah dengan 3, 6 menjadi 10 tambah 4, dan 10 menjadi 15, ini ditambah 5. Berarti pola manualnya adalah ditambahkan dengan angka 2, 3, 4, 5, ini urut. Berarti setelah ini ditambahkan dengan 6, berarti pola selanjutnya adalah 21, kemudian ditambah dengan 7, berarti pola selanjutnya adalah 28, dan seterusnya. Itu kalau menghitung secara manual. Sekarang kita mencari rumusnya. Oke. Cari hitungannya berdasarkan yang nomor 2 dulu. Nomor 1 mengikuti agar kita lebih mudah, ya. Nomor 3 berarti kita cari perkaliannya, yaitu asalnya adalah, jadi kalau hitungan seperti ini, jadi kamu mencari kira-kira dia itu perkalian atau hitungannya itu dari mana, ya. Bisa menyebabkan angka 3, bisa menyebabkan angka 6, angka 10, dan angka 15. Jadi sesuai yang ditanyakan polanya. Dan kedua, selalu diingat bahwa usahakan mencari hitungan itu kamu ada hubungannya dengan urutannya ini. Jadi urutan 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi nanti akan mempermudah kita dalam membuat rumusnya, merubah ke N, karena urutannya ini yang akan berubah menjadi N. Saya akan tuliskan seperti ini. Saya mulai dari yang kedua. Saya telah menemukan bagaimana perkaliannya. Jadi nanti kalau kamu ketemu soal yang lain, silakan kamu cari sendiri hitungannya. Ini hitungannya berasal dari 2 dikali 3 dibagi 2. Ini saya tuliskan seperti ini dulu. 3 itu berasal dari 2 dikali 3 sama dengan 6, dari 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Sedangkan 6 ini hasilnya dari 3 dikali 4 dibagi dengan 2. 3 kali 4 12. 12 dibagi 2 6. Ini 3, ini 3, ini 2, ini 2. Berarti saya membuat sesuai berkaitan dengan polanya. Sekarang yang keempat, hasilnya adalah 10. Berarti 10 saya buat apa? Kita kira-kira 4 dikali berapa ya? 4 dikali 5 dibagi 2. 4 kali 5 20, bagi 2 10. Sekarang untuk yang kelima, dia hasilnya 15. Berarti 5 dikali 6 dibagi 2. 5 kali 6 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, kamu lihat berarti yang pertama 1 itu adalah 1 dikali 2 dibagi 2, ya. Sekarang kamu lihat polanya. Ini 1 hitungannya 1, ini 2 hitungannya 2, ini 3 hitungannya 3, ini 4 hitungannya 4, ada ini pola kelima 5. Jadi kita cari yang berubah. Karena di sini yang berubah adalah 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya ini tetap, berarti ini nanti 2 jadi rumus. Berarti ini nanti N-nya ketika diganti dengan N, berarti N dikali, ini masih kita cari per 2. 2-nya ini sudah positif. Kenapa? Karena semua angka selalu dibagi 2. Jadi 2 itu tetap untuk semua urutan. Jadi 2 menjadi rumus. Sedangkan yang belakang ini belum kita temukan. Kenapa? Karena dia berubah-ubah. Dari 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih berubah-ubah. Jadi kita harus pecah sesuai dengan urutannya. Saya pecah di sini. Jadi 1 dikali, biar jadi angka 1 berapa? Ya 1 tambah 1 dibagi 2. 2
ini kembali ke sini kan, 1 tambah 1 2 dikali 1, nah sama. Sekarang yang ini kita pecah, 3-nya kita pecah biar punya hubungan dengan polanya ini, pola kedua. 2 tambah 1 dibagi 2, 3 kali hubungannya dengan pola ketiga adalah ya 3 ditambah 1, 4 kan, saya pecah jadi 2, ini 4 dikali 4 tambah 1 bagi 2, 5 dikali 6, kok 6, hubungannya dengan urutan kelima adalah ya 5 tambah 1, 6 itu 5 tambah 1 kan, bagi 2. Nah sekarang kamu lihat, ini pola ke 1, ini 1, ini 1, pola kedua ini 2, ini 2, pola ketiga 3, 3, pola keempat 4, 4, pola kelima 5, 5. Berarti kalau polanya diganti dengan n, berarti n dikali dalam kurung n plus, nah satunya ini tetap, jadi semua angkanya punya angka 1, jadi angka satunya ini menjadi rumus karena dia tidak berubah-ubah pada setiap urutan. Plus 1, nah 2-nya juga tetap, berarti 2 jadi rumus. Jadi rumusnya bisa saya buat seperti ini, n kali n plus 1 dibagi 2 ya. Jadi kita dapatkan rumusnya segitiga seperti itu. Sedangkan di buku itu kenapa setengah? Dibagi 2 dengan setengah itu sama saja ya, dikalikan dengan dijejer apa ya, disandingkan. Kamu kan lihat yang bagian ini kan cuma disandingkan saja ya rumusnya. Nah yang ini setengah berarti kan dibagi 2 sama dengan ini per 2, kemudian n dalam kurung n plus 1 lah, n ini kan cuma disandingkan dengan kurung, sedangkan punya Bu Ika kan ada tanda kalinya, itu sama saja ya, jadi sama saja. Kemudian untuk contohnya ini saya tidak akan tuliskan. Contohnya ini nanti akan sama dengan contoh persegi dan persegi panjang. Jadi kalau ditanyakan urutan ke 100, ya kamu tinggal masukkan dia urutan ke 100 apa. Kalau di sini pola bilangan segitiga berarti U100, rumusnya pakai ini, berarti ya 100 atau 100 saja. Misal yang pertama ditanya adalah U100, berarti seperti ini. Ya, UN berarti ini kan suku ke 100, berarti UN sama dengan n kali n plus 1 per 2, berarti U100, n nya ganti 100 dikali 100 plus 1 dibagi 2, berarti 100 dikali 101 dibagi 2, berarti 10.100 dibagi 2 hasilnya adalah 5.050, maaf, 5.050. Jadi seperti ini caranya, hampir sama ya, intinya sama. Kemudian kalau nanti ditanya urutan 5 urutan pertama atau 5 suku pertama, nanti caranya sama dengan yang tadi, U1 berapa, U2, U3, U4, U5. Jadi kalian masukkan rumusnya ini dan suku kelima, 5 suku pertama tinggal dimasukkan U1, U2, U3, U4, U5 sesuai dengan rumusnya ya. Jadi sama dengan persegi dan persegi panjang caranya. Selanjutnya kita masuk ke pola bilangan genap ya, pola bilangan genap. Jadi ini saya ganti genap. Di bukumu itu langsung dengan rumusnya. Jadi nanti saya jelaskan bagaimanakah cara mencari rumusnya itu ya. Ini di papan sudah saya tuliskan pola bilangan genapnya. Bilangannya itu adalah 2, 4 ya, ini 2, 4, 6, 8, 10 bilangan genap ya. Kemudian di sana tidak ada gambarnya, jadi kita akan langsung mencari polanya, kemudian langsung menghitung dan menentukan rumusnya. Jadi langsung saja kita menentukan pola manualnya untuk bisa mencari urutan selanjutnya secara manual ini ya. Jadi kita hitung mencari manualnya. 2 jadi 4, ini ditambah dengan 2, 4 jadi 6 ditambah dengan 2, 6 jadi 8 ditambah dengan 2, 8 jadi 10 ditambah dengan 2. Jadi polanya itu berjarak dengan pola selanjutnya itu ditambah 2 ya. Pola sebelumnya tambah 2, berarti kita bisa menentukan manualnya. Contohnya setelah ini polanya berapa, berarti tambah 2 ada
polanya 12, berarti urutan ke-6 adalah 12, urutan ke-7 berapa, berarti ya 12 tambah 2 ya 14, dan seterusnya. Itu kalau menghitung secara manual. Sekarang kita hitung atau kita mencari secara dengan rumus ya. Berarti kita cari dulu hitungan yang berkaitan dengan polanya, saya buat seperti ini. Hitungannya adalah ini jadi untuk hitungan kita kreativitas sendiri, kita menghitung, cari hitungan yang angkanya nanti sesuai atau berhubungan dengan urutan sukunya. Sekarang yang kedua, angka 2 urutan ke-1, angka 4 urutan kedua, berarti saya buat seperti ini, 1 kali 2, berarti 2 itu berasal dari 1 kali 2, dan 4 itu berasal dari 2 kali 2, 6 itu berasal dari 3 kali 2, 8 dari 4 kali 2, 10 berasal dari 5 kali 2. Nah, kamu lihat urutan ke-1 1, urutan kedua juga 2, urutan ketiga 3, urutan keempat 4, urutan kelima ini jadi 5. Berarti kalau urutan yang saya ganti rumus n ke n, berarti otomatis ini n. Nah, sekarang yang belakang tidak berubah. Ingat, angka yang tidak berubah pada hitungan di setiap urutan itu nanti akan berubah jadi rumus. Jadi dia ikut jadi rumus. Karena ini 2 selalu ada pada setiap urutan, semuanya dikali dengan 2, berarti 2 jadi rumus. Jadi rumus suku KN-nya adalah n kali 2. Atau saya buat seperti ini. N kali 2 itu artinya apa? Ya 2n. Jadi rumus suku KN-nya adalah 2n. Cuma dibalik aja, ya. Terus jadi kalau pola bilangan genap UN itu 2n, pola ke-100-nya berapa? Ya 100. Ya ini diganti 100. Berarti ya 100 sama dengan 2 kali 100, berarti 200. Suku kelima ke 10 berapa? Berarti ya n-nya diganti 10, ya 2 kali 10 berarti 20, seperti itu. Untuk 5 suku pertama sama dengan yang sebelum-sebelumnya, jadi U1, U2, U3. Caranya kita masukkan rumusnya ya. 5 suku pertama pola bilangan genap, berarti rumusnya kita masukkan dari ini. Terus U1 ganti n-nya 1, U2 n-nya ganti 2, dan seterusnya sampai 5 suku pertama. Oke. Kemudian di sana tertera ada SN sama dengan N dalam kurung N plus 1. Itu artinya apa? Artinya adalah itu jumlah bilangannya ya. Jumlah bilangannya. Jadi bilangannya ini dijumlah. Jadi seperti ini ya. Saya tuliskan jumlah N bilangan genap pertama. Jadi rumusnya di bukumu ini SN sama dengan N dalam kurung N plus 1 dikalikan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah pola bilangannya ini dijumlah. Jadi punya urutan. Karena pola bilangan genapnya tadi 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini saya buat dan seterusnya. Jadi nanti kalau ditanya ya, contohnya seperti ini. Berapakah jumlah satu suku pertama? Berarti urutan pertama ini kalau dijumlah berapa? Karena dia masih pertama, satu suku berarti satu saja, berarti n-nya ini sama dengan 1. Berarti ini n sama dengan 1 ya, itu 1, nggak kelihatan. Berarti ini sama dengan n-nya 1 ya. Kemudian berarti n-nya diganti angka 1, n-nya 1 plus 1 kali 2, 2. Berarti jumlahnya di pertama berapa? 2. Betul. Sekarang jumlah 2 suku pertama. Berarti n-nya 2. Berarti 2 suku pertama berarti apa? Ya ini dan ini 2. Berarti 2 tambah 4 berapa? 6. Tapi cara menghitungnya berapa? Ya, n-nya diganti 2 dikali 2 plus 1, berarti 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 itu kalau dihitung manual adalah 2 ditambah 4, berarti jumlahnya adalah 6. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ditanya berarti jumlah 3 suku pertama, berarti ini tambah ini 3. Jumlah 5 suku pertama, ini tambah 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini dijumlah ya.
dijumlah. Kalau manual bisa 2 tambah 4, 4 hasilnya berapa, tambah 6 hasilnya berapa, tambah 8 hasilnya berapa, tambah 10 dan seterusnya. Pertanyaannya, jika itu yang ditanyakan adalah jumlahnya besar, jumlah atau 100, berarti jumlah 100 suku pertama. Jadi suku pertama sampai urutan ke 100 itu kamu jumlah semuanya. Kan tidak mungkin kita menghitungnya secara manual, jadi kita menghitungnya memakai rumus. Jadi kalau 100 ya ini tinggal diganti 100 tambah 1 berarti 100 tambah 100 dikali 100 1 sama dengan hasilnya, silakan dicari. Oke, selanjutnya kita masuk ke pola bilangan ganjil ya, pola bilangan ganjil. Nah, dari pola bilangan ganjil ini juga tidak ada rumusnya, jadi langsung bilangannya, urutan bilangannya. Jadi urutan bilangan ganjil yaitu yang pertama adalah 1, kedua 3, ketiga 5, 7 dan 9 dan seterusnya. Sekarang kita mencari polanya secara manual ya. Menghitungnya ini kok bisa urutan seperti itu, bisa dilanjutkan, hitungannya bagaimana, jaraknya antar polanya bagaimana, kita lihat. Nah, 1 menjadi 3 ditambah 2, 3 menjadi 5 ditambah 2, 5 jadi 7 ditambah 2, 7 jadi 9 tambah 2. Jadi urutan berikutnya itu juga ditambah 2. Jadi 9 tambah 2 11, 11 tambah 2 13 dan seterusnya. Kalau itu kita menghitung secara manual. Sekarang kita mencari bagaimanakah rumusnya. Oke, hitungannya adalah lihat. Berarti 1, ini 3 ya, ini berarti ya, ini 1 atau 3 ini berasal dari mana? Kamu lihat, hitungannya adalah 2. Nah, ini 2 ditambah 1, ini 2. Sedangkan 5 adalah 3 ditambah 2, berarti ini 1 ditambah 0. Kemudian ini hasilnya adalah 7. 7 ini berasal dari 4 ditambah 3 dan 9 hitungannya dari 5 ditambah 4. Kamu lihat, ini 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. Berarti ini kan berubah jadi rumus. Jadi ketika polanya diganti dengan n, berarti yang depan berubah jadi n. Nah, sekarang yang belakang hubungannya bagaimana dengan pola? Ini kan berubah, tapi kita sudah bisa lihat polanya adalah, nah ya, berarti ini saya pecah, 2 ditambah, biar jadi 2 berapa? Berarti ya 2 dikurang 1. Yang ini 3 ditambah 3 dikurang 1. Ini dan ini sama kan? 4 ditambah 4 kurang 1. Jadi waktu memecah ini usahakan dihubungkan dengan urutannya, polanya. 5 dikurang 1. Jadi ini sudah 5, ini 4, sama-sama. Jadi ketika dia berubah jadi rumus, kurang 1, maaf. Nah, berarti ini jadi n. Ini tadi kan masih ditanya ya, titik-titik masih kita carinya di sini, sebelah sini. N berarti ini plus, nah ini juga berubah, ini n, ini kan. Nah, yang tetap angkanya berapa? 1, berarti dikurang 1. Nah, jadi rumusnya adalah, ini saya buat seperti ini, n ditambah, atau saya buat seperti ini. Nah, saya buat lebih sederhananya sama dengan bukumu, n plus n kurang 1. Ini bisa dirubah, saya buat seperti ini, berarti jadi n kurungnya saya hilangi, n 1. Jadi n tambah n 2n kurang 1 ya. Jadi rumusnya adalah, rumus n adalah 2n dikurang 1. Ini kalau disesuaikan dengan yang di bukumu ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan urutan ke 100, U100 ya tinggal ini dimasukkan 100 dikurang, berarti 100 ini 100, 2 kali 100, 200 kurangi 1, berarti 199. Seperti itu. Sama, langkahnya sama, cuma ganti rumus saja. Caranya semua sama ya. Kemudian di sana kamu juga mengenal dengan jumlah bilangan. Jumlah n bilangan genap berarti sama dengan n bilangan ganjil sebelumnya. Rumusnya adalah
Sn sama dengan N2, berarti ini dijumlah sama persis dengan bilangan genap, berarti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ini akan dijumlah. Berarti kalau kamu mencari jumlah pertama, berarti S1 ya tinggal diganti 1 pangkat 2 1. Jumlah kedua berarti jumlah dua suku pertama, jumlah dua suku pertama ya, berarti S2 2 pangkat 2 Sn ya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kamu lihat ini 4. Nah sekarang 4 tambah 5 berapa? Berarti jumlah 3 suku pertama, berarti ya 3 tambah 2 sama di 9. 4 tambah 5 ini 9. Ini berapa? Ya ini berapa? Berarti 9 tambah 7 berapa? Berarti ini urutan 4 suku pertama, jumlahnya berapa ya? 4 pangkat 2 adalah 16. 9 tambah 7 hasilnya adalah 16. Itu seterusnya. Itu maksud dari Sn, jadi jumlahkan, urutannya dijumlahkan. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Ini kamu lihat di bukumu ya, yang ini itu cara menentukannya ada caranya ya. Kita baca dulu pengertiannya. Pola bilangan segitiga Pascal merupakan pola bilangan yang unik. Jadi yang ini yang beda. Pola bilangan yang unik karena selalu diawali dan diakhiri dengan angka 1. Pola bilangan segitiga Pascal disusun dengan menjumlahkan dua suku di atasnya. Perhatikan pola berikut. Jadi cara membuat polanya seperti ini. Jadi yang pertama adalah selalu 1. Setelah 1 adalah, saya buat agak ke sini ya. Setelah 1 berarti berapa? Ini 1, ini 1. Jadi jarak ini berada di tengah-tengahnya. Sekarang kita buat pinggirnya ini, berarti di sini berapa? Ini 1. Nah, antara ini berapa? Ini silahkan dijumlah. Ini 2. Jadi 1 tambah 2, 1 tambah 1 2, pinggirnya 1. Sekarang antara jarak ini 1 tambah 2 berapa? 3. 2 tambah 1 berapa? 3. Pinggirnya 1 1. Sekarang selanjutnya 1 tambah 3 berapa? 4. Jadi ditaruh di antara jaraknya sebelumnya. 3 tambah 3 berapa? 6. 3 tambah 1 berapa? 4. Sini tidak ada 1, pinggirnya selalu diberi angka 1 ya. Dan seterusnya ini bisa diteruskan, dan seterusnya bisa diteruskan sampai tak terhingga, jadi sesuai kebutuhan. Nah sekarang hubungannya dengan pola bilangan itu apa? Kamu lihat yang di samping ini ya. Jumlah bilangan baris ke-1 sama dengan 1. Berarti ini urutannya, polanya terbentuk dari jumlahnya. Jadi kita jumlah. Kamu lihat, ini adalah 1, ini adalah 2. Jadi ini dan ini ditambah. Ini dan ini ditambah. Ini adalah berapa kalau ditambah? 1 tambah 2 tambah 1. Berarti 4. Sedangkan yang ini 1 tambah 3 tambah 3. Di sana tertulis adalah 8. Dan yang terakhir adalah 16. Jadi ini dijumlah ya, ini dan ini dijumlah. Nah seperti itu. Dan ini asalnya bagaimana? Ini asalnya dari sini. Jadi sebenarnya tidak perlu dicoret seperti ini. Ini adalah mempermudah kalian dalam belajar ya. Asalnya yang bawah itu dari mana? Dari ini dijumlah. Kemudian asal dari pola ini di mana? Ini ke samping dijumlah. Jadi kalau mau buat ke bawah yang jaraknya ini dijumlah. Kalau mau buat yang jumlah ke samping pola bilangannya berarti dijumlah ke samping. Ya. Kemudian berarti ini bisa dikatakan bahwa jumlah bilangan baris ke-1. Berarti ini jumlah bilangan baris ke-1. Jumlah bilangan baris ke-1, atau saya buat seperti ini aja. Ini itu U1, berarti ini adalah U2, ini adalah U3, ini adalah U4, dan ini adalah U5 ya. Jumlah bilangan baris ke-1. Berarti ini saya buatkan seperti ini urutannya.
berarti jumlah barisan suku ke N berarti UN, berarti ini kalau U5, berarti kalau UN, berarti kalau ini saya ganti dengan N, rumusnya apa? Dia punya rumus, silakan ini dibalik ya, yang ini, nah yang atas. Jadi dia punya rumus adalah 2N, atau coba sini, UN nya adalah 2N dikurang 1 ya. Jadi kalau ditanya berarti berapakah baris jumlah baris bilangan segitiga Pascal yang ke-10, ini kan masih ke-5. Jadi kalau ke-10 berapa? Misal jadi di sini adalah baris ke-10, berarti ya U10, 10 dikurang 1 berarti 2 pangkat 9, hasilnya berapa? Itu kamu tulis seperti itu ya, ini dicari sendiri hasilnya. Jadi rumusnya ini tinggal dimasukkan saja untuk segitiga Pascal ya. Selanjutnya kita belajar pola bilangan Fibonacci ya, yang ada di bukumu. Apa sih itu pola bilangan Fibonacci? Jadi kita baca bersama-sama yang ini ya. Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini, kamu lihat. Jadi pola bilangan Fibonacci itu diawali dengan 11 ya, 11. Terus maksudnya adalah pola bilangan selanjutnya itu merupakan jumlah dari dua pola bilangan sebelumnya. Kamu lihat, ini itu berasal dari mana? Dua pola sebelumnya dijumlah, berarti dijumlah, hasilnya adalah pola berikutnya 2. Nah sekarang untuk pola yang berikutnya 3, berarti 3 ini hasilnya dari mana? Ya hasil dari dua pola sebelumnya. Nah 1 tambah 2 adalah 3. Sedangkan yang kelima ini misalnya, nah ini 5, hasilnya dari mana? Ya dua pola sebelumnya dijumlah, 2 tambah 3 5. 8 dari mana? 8 dari dua pola sebelumnya dijumlah ya. Jadi pola berikutnya akan muncul itu asalnya dari mana? Dari dua pola sebelumnya itu dijumlah. 2 dari 1 tambah 2, 1 tambah 1 menghasilkan pola selanjutnya 2, pola selanjutnya 3 berasal dari 1 tambah 2. Jadi dua pola sebelumnya dijumlah. 5 dari mana? Ya ini, 2 sebelumnya adalah 2 dan 3 ditambah 5. Pola selanjutnya adalah 2 pola sebelumnya, 3 tambah 5 8. 13. Nah 13 ini berarti ya pola sebelumnya, ini ditambah. 21 dari mana? Ya ini ditambah. Jadi dua pola sebelumnya menghasilkan pola selanjutnya, intinya seperti itu ya. Terus rumus UN-nya bagaimana? Kalau misalnya ditanya adalah suku ke-100, apakah kita akan menghitung ditambah dari awal? Tidak. Sukunya adalah berarti rumus ke N-nya, rumus suku ke N, barisan bilangan Fibonacci adalah UN 1 ditambah UN-2 ya. Jadi kalau misalnya, jadi kita harus tahu bilangan sebelumnya. Misal contohnya seperti ini, misal contoh suku ke 100, berarti kita cari N nya 100, berarti U100, berarti ya U100 dikurang UN-1, ini N nya yang bawah ya, bukan besar ini. N-1, ini 2 nya kecil, jadi N nya yang dikurangi, min 2. Jadi 100 kurangi 1 ditambah U, ini 100, U100 kurangi 2, dan U100, 100 kurangi 1 berarti U99. Berarti kamu harus tahu pola ke 99 ditambah dengan U98. 100 dikurangi 2 kan 98. Ini hasilnya berapa? Jadi meskipun pakai rumus, kita juga wajib
tahu angka sebelumnya ya. Mungkin sekian dari saya, seperti itu. Kemudian tugas kamu di rumah itu adalah kamu mengerjakan halaman 10 yang ini. Nah, halaman 10 yang ini silakan kamu kerjakan di rumah. Jika ada masalah, ada kesulitan, silakan menghubungi Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.